Bang! Qin Yichen sedikit terkejut, tapi tiba-tiba ada suara teredam di belakangnya. Qin Yichen menoleh untuk melihat, tapi dia adalah seorang wanita cantik yang masih waspada sekarang. Tapi dia jatuh ke tanah saat ini, jadi dia pingsan. Mengaum. Pada saat ini, sepertinya ada binatang iblis di kejauhan, dan suara angin bertiup dengan cepat ke arah ini. Melihat wanita cantik dalam keadaan koma, Qin Yichen sedikit ragu. Apakah orang ini menyelamatkan atau tidak? Jika dia tidak menyelamatkannya, dia pasti akan ditangkap oleh binatang iblis. Ketika saatnya tiba, kera guntur yang mengamuk pasti akan membuatnya mati dengan sangat menyedihkan. Namun, jika dia diselamatkan, 10.000 akan berada dalam masalah besar jika dia ditemukan oleh kera petir yang kejam, dan wanita itu memiliki rasa kewaspadaan yang mendalam terhadapnya. Jika yang terakhir terbangun, mungkin sulit baginya. Siu. Ragu-ragu dalam pikiran Qin Yichen, suara angin kencang di langit semakin dekat. Yah, jika kamu membiarkanku bertemu, kamu tidak boleh mati. Mendengarkan raungan binatang buas itu, Qin Yichen juga menghela nafas, dan akhirnya mengatupkan giginya dan menggerakkannya untuk meraihnya. Gaun wanita cantik ini sangat dekat dengannya. Telapak tangan Qin Yichen diletakkan di betis dan belakang kepalanya, dan tiba-tiba dia memiliki perasaan halus seperti Wen Yu. Dalam pertempuran sengit barusan, gaunnya banyak yang hancur, dan sedikit cahaya musim semi bocor. Melihat kulit putih bersalju, pikiran Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Meski wanita ini terlihat berusia sekitar 30 tahun, namun ia tetap memiliki pesona. Meski dibandingkan dengan sisinya, kecantikan itu sedikit lebih dewasa dan menawan. Namun, saat ini, Qin Yichen tidak berani memindahkan pikiran buruk apapun. Dia menggigit ujung lidahnya, menekan pikiran jahat, dan kemudian bergerak, menahan wanita cantik itu ke dalam hutan. Setelah bergegas, Qin Yichen tidak lupa untuk membersihkan jejaknya. Setelah melarikan diri sekitar 10 li atau lebih, nafas demonic beast di belakangnya juga mulai menghilang. Pada saat ini, Qin Yichen juga menemukan gua yang sangat tersembunyi di dinding gunung di depannya. Segera, dia melarikan diri ke dalam gua bersama wanita cantiknya. Meskipun kemampuan Qin Yichen untuk menyembunyikan nafasnya sangat kuat, jelas sulit untuk melarikan diri dari wilayah kera petir yang kejam dengan cara ini. Jika dia secara tidak sengaja membawa kera guntur yang kejam, dia mungkin dalam bahaya. Setelah melarikan diri ke dalam gua, Qin Yichen dengan lembut meletakkan kecantikan di lengannya di tanah, dan tidak peduli dengan yang lainnya, tetapi dengan hati-hati menarik tanaman merambat yang menghindar dan menutupi gua sepenuhnya. Saat ini, dia menghela nafas lega, duduk di tanah dengan satu pantat. Sinar matahari berbintik-bintik mengalir melalui celah-celah tanaman merambat. Saat ini, Qin Yichen hanya melihat pembangkit tenaga listrik raksasa dari dekat. Selama pemeriksaan yang cermat, pikiran Qin Yichen tidak bisa menahan sentuhan warna yang menakjubkan. Wajah menawan dan sempurna wanita cantik ini bahkan lebih mengungkapkan keanggunan dan kemuliaan. Identitas yang sombong dan samar-samar cahaya musim semi yang terlihat membuat orang memiliki keinginan untuk merobek jubah sepenuhnya. Setelah tatapan Qin Yichen melirik tubuhnya, tatapannya sedikit bergeser ke bawah. Segera, alisnya sedikit berkerut. Di tangan batu giok yang ditutupi oleh jubah berlengan, sepertinya ada aliran energi hitam yang terus-menerus. Wanita cantik dalam keadaan koma, Liu Mei juga sedikit berkerut, dengan sentuhan rasa sakit di pipinya. Ekspresi ini sangat berbeda dengan temperamen di wajahnya, tetapi sangat cantik. Dia butuh perawatan. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Dengan lambaian telapak tangan, beberapa botol batu giok muncul di tanah di depannya. Segera, dia tidak memiliki ketidakpuasan. Dia langsung mengeluarkan dua-dua jenis obat mujarab, dan setelah makan di mulut. Ramuan ini disiapkan oleh Qin Yichen sendiri dan disiapkan untuk dirinya sendiri, yang sangat bermanfaat untuk pemulihan cedera. Namun, yang mengejutkannya, setelah seperempat jam, wanita cantik itu sepertinya tidak memiliki kecenderungan untuk membaik. Apa yang terjadi? Qin Yichen mengerutkan kening. Masuk akal. Selama tidak fatal, efek pemulihan dari dua ramuan ini bisa sangat luar biasa. Selain itu, bahkan jika yang terakhir dalam keadaan koma, obat mujarab akan berubah menjadi obat murni dan mengalir ke dalam tubuh, tanpa khawatir efeknya tidak akan menguap. Tiba-tiba, pompa Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Dan saat ini dia menemukan bahwa jubah di sisi perut telah basah oleh darah. Dia butuh perawatan. Melihat darahnya, warna kulit Qin Yichen sedikit berubah. Raksasa dari puncak suci memiliki tubuh yang sangat kuat, dan kemampuan penyembuhan diri juga merupakan kekuatan luar biasa yang dapat dibayangkan. Tetapi wanita cantik ini tampaknya mengalami trauma, sulit untuk diperbaiki dengan penyembuhan diri. Setelah mengerang sedikit, Qin Yichen mengeluarkan ramuan topikal, dan setelah beberapa saat ragu, telapak tangannya terulur ke arah wanita cantik itu, mencoba membuka kancing baju yang terakhir. Namun, tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh tubuh yang terakhir, mata tertutup wanita cantik itu tiba-tiba terbuka, dan di antara mata indah itu, ada sentuhan amarah, menatap tajam. Qin Yichen.
Melihat mata yang tiba-tiba terbuka, Qin Yichen juga terkejut, dan tubuhnya mundur tanpa sadar. Segera, dia memegang ramuan di tangannya dan berkata, saya hanya ingin membantu Anda minum obat. Nah, sekarang kamu sudah bangun, ayo sendiri. Setelah berbicara, Qin Yichen dengan hati-hati mengembalikan ramuan itu ke dalam botol batu giok, lalu meletakkannya di sebelahnya, dan kemudian mundur lagi, seolah-olah dia takut wanita itu tiba-tiba menjadi marah. Dia telah melihat cara wanita ini, dan bahkan kera petir yang ganas dari tingkat raksasa pun ditusuk olehnya. Begitu 10.000 marah, dia tidak tahan. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, wanita cantik itu hanya menatapnya dengan tenang, tetapi tidak angkat bicara. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu sepertinya telah menemukan sesuatu, dan di mata memandang ke arah Qin Yichen, dia telah kehilangan kewaspadaan yang dia miliki sebelumnya. Namun, saat dia bersiap untuk menggunakan obat itu sendiri, dia menemukan bahwa tubuhnya lumpuh, dan dia tidak dapat bergerak bahkan jika dia ingin bergerak. Guntur hitam yang menghantamnya mungkin tidak sesederhana serangan biasa. Melihat pemuda yang berlari ke pintu masuk gua, wajah wanita cantik itu juga rumit. Setelah beberapa saat, dia baru saja membuat keputusan, dan gigi perak menggigit, dan berkata, kemarilah.